Kisah perjalanan manusia di dalam kehidupan, membawa welas asih kasih Tuhan, saling menyayangi dan mengasihi sesamanya, agar hidup ini harum bagai aroma bunga, menjadi simbol kasih sayang. Bekerja tanpa pamrih, tanpa kesombongan diri, dan selalu hidup saling mengasihi sesamanya. Wahai, ingatlah sejarah leluhur bangsa, harumkan seperti sekar jagat, sekaring jagat, sekar jagat, sekaring jagat. Salam rahayu ingkang kinasih saudara-saudariku senusantara. Uluk salam Nusantara Jaya. Salam Center Point Tantra Indonesia. Saudara sahabat, kali ini kita berada di area Pekucuk, Tempuran, Sukomojokerto. Kabupaten Mojokerto ini sangat luas. Di situ munculnya banyak prasasti candi-candi kuno yang sekarang ini lagi booming. Kali ini saya, Rama Suryantara atau Bung Rama, ditemani sama saudara aku, sahabatku, popok guruku. Ya, di sini ada saudara kita yang hadir dari kota Jogja. Iya. Beliau adalah salah satu tokoh yang mensiarkan tentang kewijayaan kusuma. Untuk itu kami kenalkan, di sebelah kanan saya ini ada salah satu rekan yang bernama Kondang Waluyo. Ini nama asli loh saudara. Iya. Terus yang di sebelah kanan lagi ini ada Mas Mianto dari Tulung Agung, Tulungan yang Agung. Beliau merupakan salah satu sahabat kita juga yang ikut berjuang untuk menegakkan kebaikan keadilan di Nusantara Jaya ini. Tapi diawali dengan hal yang kecil dulu, supaya perwujudan ini setahap demi setahap melalui aturan, kebutuhan, sarana, waktu, dan selalu bergerak menuju perwujudan nyata dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tadi kita sudah membuka pintu portal pertama, artinya ada gapura, dan di situ kita berdoa bersama di sebuah tempat kesunyian, kelanggengan, keabadian Pepunden Nyai Pandansari di Dusun Pekucuk ini. Kemudian kita melangkah menuju ke Nyai Srigati. Di sini adalah Pepunden yang mana perdayangan di sini diyakini masyarakat sini hingga kami sendiri. Di tempat inilah dulu telah berdiri kerajaan-kerajaan yang murni dari Mojopahit, Monggojoyo Panutan Hitungan. Saudaraku, berbicara masalah tentang banyak hal di dalam proses Nusantara ini sangat indah, berwarna-warni. Kita berpikir terus positif, juga di zaman era sekarang memunculkan konten-konten, berimajinasi, membuat literasi, konsep-konsep secara umum. Munculnya Ratu Adil, munculnya Satrio Paningit, Panili, Wicaksono, Imam Mahdi, Isa Al-Masih. Semua ini membentuk kesemangatan buat jiwa-jiwa kita. Tetap semangat kawan-kawan untuk bisa bersatu padu, mensiarkan, membisikkan kata-kata yang manis dengan seperti surga loka. Gimana kalau kita diciptakan di bumi kalau tidak menciptakan perdamaian dan kasih sayang? Maka kehidupan di bumi ini sangatlah penting untuk mawas diri, memberikan satu bukan hanya simpati tapi empati kepada masyarakat atau sahabat-sahabat kita, keluarga kita, untuk bisa memberikan satu perwujudan yang disebut kemasyarakatan umat. Nah, Center Point atau Tantra Indonesia ini adalah lembaga resmi yang ada Menkumham,
Dinas Kementerian sudah menyetujui ini, tapi nama Tantra Indonesia sudah viral di mana-mana. Tapi siapakah penggagas Tantra Indonesia atau kegiatan Nirwasita Tantra atau sampai menjadi meditasi Tantra? Karena zaman dulu, zaman kuno juga sudah ada namanya Birawa Tantra. Jadi raja-raja terdahulu itu menciptakan kolaborasi dengan alam itu menggunakan Birawa Tantra, semedian atau sekarang meditasi. Nah, Tantra Indonesia ini kita ambil nama itu, didirikan legalitas itu di tahun 2004. Akses untuk pendirian aktenya 2014. Jadi jelas 2024 kita sudah mulai untuk mensiarkan, 2004 kita mulai melakukan pendirian, dan juga 2014 mulai akses untuk tujuan ini. Berarti murni seperti bab cerita rakyat atau cerita yang ada di Mojopahit ini, Bajang Ratu. Nah, kelahiran jiwa-jiwa baru, kelahiran bayi-bayi Bajang ini untuk mendapatkan keratuan yang adil. Karena Ratu Adil adalah rat itu ratan, jalan jembar, tu itu tujuan. Sesuatu proses keilmuan manusia, ada pemimpin, ada tokoh yang memiliki keratuan melalui ajaran sejarah. Kitab para ratu, ratan besar, tujuan jelas. Adil, setiap manusia memiliki satu keinginan, memiliki satu pemikiran, memiliki item-item itu membuat satu konsonan di dalam jiwa untuk meminta keadilan. Maka keadilan sesungguhnya adalah jangan pernah menyalahkan orang lain. Kita kembali mengaca diri sendiri untuk kaca penggalanya itu, mengabdi pada Tuhan, pada Gusti Kamorbeng Dumati, bahwa diri kita inilah yang memulai dan mengakhiri. Jadi Ratu Adil adalah sebuah konsep jiwa yang wawasannya luas, bertujuan jelas, mengarahkan dan memberikan bab seperti cahaya Nur Muhammad, dan di situ memiliki akal budi luhur. Karena wattnya masing-masing manusia dan belajar spiritual berbeda-beda cara tekniknya dan ajarannya, maka jiwa itu berbeda-beda unsur, nilai energinya, nilai ekspresi yang disampaikannya itu berbeda-beda. Maka dari itu kita cari yang terbaik, kita cari yang terbesar. Tapi yang terbesar itu akan mendapatkan kekosongan jiwanya, karena nafsu itu sudah diajak berkomulasi dengan akal budi dan menjadi satu kesatuan. Disinilah konsep Ratu Adil itu, tolong ini harus disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bukan bentuk satu sosok manusia, tapi kita semua bisa untuk mengabdikan sebuah sistem yang dibangun di Tantra Indonesia. Nah, kali ini center point titik nolnya Tantra kita memiliki, wajar akan kita ceritakan supaya real. Pembuka pintu portal ada Pepunden yang sudah dibangun Gapuroh Weringin Lawang sebagai pintu pembuka. Juga di sini ada 4 hektar tanah yang kita akan akses nanti pembangunan yang sini wujud nyata melalui dana-dana satu perjuangan kawan-kawan, mulai dari CSR, hibah, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat bergandeng renteng untuk menuju satu kesatuan. Jadi ini bukan uang dari partai, uang dari negara, bukan, tapi uang dari daya kekuatan olah pikir kita mengajak bergandeng renteng. Minimal uang hibah, dan uang hibah itulah yang akan menjadi amanah tujuan kita membentuk karya-karya itu. Nah, 4 hektar tanah ini akan kita lihatkan nanti tanahnya dan ukurannya. Disinilah kita akan bangun nantinya. Kenapa tempat ini sampai tahun 2025 belum terbentuk? Karena masih banjir. Banjir inilah menjadi keberkahan. Maka nanti bangunan itu akan ditonjolkan ke atas. Juga ada perikanan, pertanian, pupuk murah atau pupuk gratis. 20% bisa dikembalikan melalui permodalannya, yaitu panen yang melimpah. Disinilah ajaran-ajaran budi para leluhur yang dulu disiarkan melalui kitab para ratu, ya kan? Yaitu selesaikan misi-misi yang baik, ajari pendidikan. Kedua, selesaikan misi-misi yang baik, bangun pasar-pasar rakyat biar ada simbiosis mutualis. Berikan ilmu pertanian supaya rakyat ini tidak lapar. Kalau tidak lapar, tidak ada kejahatan, tidak ada tipu menipu, kebohongan, karena rakyat sudah lojinawi. Masyarakat di sini, masyarakat adat senang karena tidak lapar, semua murah, dimurahkan. Nah, ini kita bentuk pertanian seperti itu, perikanan, peternakan. Kemudian ciptakan jiwa kita untuk cinta tempat-tempat suci sejarah, tempat-tempat ibadah para leluhur dulu. Ini harus dihormati, disantuni, diberikan karya-karya indah untuk supaya langgeng dan abadi. Kemudian selamatkan perempuan-perempuan.
Nah, kita lihat kan di seluruh dunia perempuan-perempuan menjadi menjadi peran serta bulan-bulanan orang-orang laki-laki. Ada itu keluarga yang istrinya harus mencuri, ada juga yang menjadi jual diri karena ilmu-ilmu tidak masuk kepada mereka. Artinya mereka butuh pembiayaan, mereka butuh pengayoman, mereka butuh kehidupan. Karena kita sebenarnya dilahirkan dari perempuan, itulah serpihan ibu pertiwi. Disinilah konsep para ratu yang dikemas. Dan untuk itu siapkan jalan-jalan yang rusak harus dibangun, jembatan-jembatan yang putus harus dibangun. Berarti jembatan adalah jaringan. Jika kita ini tokoh spiritual, harus membuka jaringan itu. Legowo, percaya diri, saling berpikir positif, tidak ada penekanan, semua berselaras karena ilmu sebenarnya isi tapi kosong, kosong tapi isi. Nah, center point ini akan membuka di hari ini, tempatnya Jumat Legi, tanggal 4 April 2024. Disinilah awal terjadinya proses untuk Nusantara Jaya. Setelah ini terjadi, maka center point ada isi Nation Character Building, ajaran budi pekerti luhur yang pernah disiarkan oleh RI1 Bung Karno di PBB, disaksikan beberapa negara. Setiap negara-negara di dunia harus memiliki Nation Character Building. Setelah Nation Character Building, ajaran budi pekerti, ada teater, seni-seni karya spiritual, akademi spiritual tingkat tinggi tapi kosong isinya, dibimbing oleh guru-guru yang sudah spektakuler. Kemudian ada pertanian, ada juga hasil-hasil prestasi anak generasi muda memiliki dedikasi tinggi untuk membangun bangsa ini. Nation Character Building akan disiarkan setiap wilayah. Nah, induknya kita mencoba membuat di Mojokerto. Setelah itu cabang berikutnya di seluruh Nusantara. Ada posko-posko, ada juga wilayah-wilayah itu diajarkan kembalinya rumah-rumah adat yang kita kembalikan dengan independen supaya leluhur ini ruhnya tidak mengarah kemana-mana. Ada pepohonan, ada sungai-sungai, ada batu-batu. Mana rumah leluhur? Kita ciptakan secara independen dengan ikhlas, inti karuna hati, luhurnya amal sejati. Legowo, dengan kasih sayang. Kita diciptakan di bumi untuk menciptakan karya dengan kasih sayang. Supaya surga kita bisa terima ketika prestasi itu ada. Jadi center point ini adalah titik hero-nya. Kemudian kita membuka wacana ini. Dan dana-dana jangan khawatir saudara-saudara. Kita sudah disiapkan. Kita aja dengan cara pertama yaitu persatuan dan kesatuan, satu komando. Karena tempat kami banyak sekali teman-teman yang pandai, pintar, piawai, cendekiawan. Semuanya menjadi satu kesatuan. Hingga Tuhan membutuhkan konsep ini orang yang polos dan mengerti. Nah, disinilah yang kita akan ajukan untuk generator semuanya para teman-teman Nusantara. Center point untuk Anda, Tantra Indonesia akan membangun jati diri melalui konsep yang indah menuju maju suar dunia. Nah, ini dia. Mohon saran dan konsep ini disampaikan dengan mengingatkan sebuah konsep yang indah, saran positif, penyemangatan kepada segenap seluruh rekan-rekan spiritual Nusantara bisa bergabung menjadi satu kesatuan, satu komando, satu literasi biar tidak salah arah menuju kebersamaan. Sampai kapan hidup ini abadi? Pasti kita akan meninggalkan, tapi ruh kita, jiwa kita tetap melalang buana. Pertanggungjawaban itu ada. Sekarang akan disiarkan oleh aki saya bagaimana konsep ini bisa menyeluruh. Dipersilakan Ki, monggo Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua, salam sejahtera, salam kebajikan bagi para sesepuh Nusantara dan para sedulur saya di projo ini. Barakallahu li kulli umrik. Ya. La ilaha illa anta, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allah senantiasa memberikan ridho dan keberkahannya atas niat baik yang digagas oleh beliau, saudara saya Ram. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tanpa ridhonya, tanpa keberkahannya, niat mulia pun akan sia-sia. Nah, makanya di sini titik awal ya daripada langkah tujuan mulia penerus perjuangan para sepuh, para leluhur terdahulu dimulai dari sini. Di titik nolnya di wilayah timur, yaitu di
Tlatah Mojokerto, yaitu di mana dulu berdirinya sebuah kerajaan yang besar, yaitu Kerajaan Mojopahit yang dipimpin oleh raja yang mulia, yang agung, yang besar, yaitu Romo Wijaya. Romo Mas Wijaya. atau Romo Wijaya. Wijoyo. Nah, ini kita ini generasi penerus. Ayo, anak cucu putra wayah meneruskan daripada perjuangan para sepuh terdahulu. Bukan hanya cerita, bukan hanya membaca literasi atau sejarah, tapi buktikan dengan kenyataan apa yang bisa diperbuat. Bagaimana kita bisa berbuat? Kita harus menyatukan rasa, menyatukan keinginan, menyatukan suatu program yang mulia, meneruskan perjuangan para sepuh yang seperti digagas oleh beliau. Nah, tanpa dukungan daripada para sedulur semua, para sesepuh, para spiritual Nusantara, bagaimana itu akan terwujud? Bersatunya rasa sak Nusantara akan menciptakan jagat ini menjadi indah, menjadi terang, menjadi jagat yang tentrem seperti yang diharapkan para sepuh terdahulu. Itu bukan hanya cerita, bukan harapan, kita wujudkan di sini melalui Tantra Indonesia. Tantra Indonesia is the best for you and for me and the people in the world. Love my art. Yes. Nah, itu. Nah, ini harus diangkat, dimulainya dari sini. Biar pada ngerti. Kan begitu. Sehingga tujuan mulia ini, ayo kita gotong bersama-sama, kita sengkuyung. Di sini sifatnya kita pelaksana ya, pelaksana daripada konsep yang sudah disusun oleh para sepuh leluhur terdahulu. Kita melaksanakan saja, rasa nambah-nambah. Nek kuat ya ayo disengkuyung, ora kuat dongokke wae. Semoga Allah memberikan ridho dan keberkahan daripada niat mulia yang digagas oleh putra wayah, terutama generasi yang telah mendapatkan nur ilahi, nur Muhammad, dan nur yang ada di jagat ini sebagai penuntun laku uripe menungso kaya tongkat. Aja padha lepas teken ira ing tanganmu supaya apa? Dituntunkan di laku sing lurus, sing bener. Tongkat iki fungsine nggo nuntun. Ora sebagai tongkat ini sebagai kesaktian, bukan simbol cecepengan, kegujengan. Apa? Ya ajarannya Gusti Allah, firman Gusti Allah ya apa? Al-Qur'an. Jangan lepas dari teken. Lah Al-Qur'an iki simbole teken iki lho. Iki teken. Iki bukan jimatku, bukan ajajiku, bukan kesaktianku, ning sik nuntun. Pinangka lantaran nuntun menora geblusuk-blusuk, menora kena gedung sang-dungsang, menora neng kali, orang neng ya kesasar-sasar apa teken. Lah teken apa wae? Al-Qur'anul Karim, firman Tuhan. Ya. Lah sekarang wis do ucul, teken kan ucul nglebak. Kesasar tekan dindi, ra ngono. Mana aja nganti ucul ya. Tekeni ira aja pada ucul. Kekucingan ira teken simbole teken ra ngono. Ya, gitu saja. Saya selaku ya salah satu daripada umat, salah satu dari kawula, salah satu dari putra Nusantara ya, sing kepengin terhadap suatu kebaikan ya, kebenaran yang sejati. Ayo bangun rasa, bangun tresno dengan dimulainya center point di sini, yaitu yang diberi nama Tantra Indonesia. Jos, lanjutkan Gus Rama. Barakallahu li kulli umrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Iya. Makasih pemirsa. Satrio Paningit, kesatria adalah seseorang yang berparas. Itu bahasa Sanskerta, saudara. Semua yang berparas berarti tidak laki-laki atau tidak perempuan. Dua-duanya bisa mencakup kesatria. Di sini ada konsep di masa lalu. Diberikan sebuah perwujudan atau sarana-sarana, kuda putih, kuda hitam dengan parasnya, kegagahannya, kecantikannya, untuk memancing alam ini. Apapun yang kita lakukan, segenap seluruh alam elemen akan membantu prosesnya lewat
cara jiwa-jiwa hati-hati yang suci, maka kesatria Paning itu ada siapa? Panjenengan semua. Bagi yang menyadari, di situ tidak ada nama satupun yang terangkat, tapi semua membawa konsep, semua memiliki kependengitan, satu kerahasiaan kita wujudkan dengan gerakan menyelam dan mewujudkan. Maka tidak ada saling menyalahkan, mari kita bangun bersama. Intinya konsep ini harus turun untuk anak cucu dan generasi. Bagaimana kalau saat ini Android, HP-HP ini sudah melalang buana, sudah mensiarkan posisinya, dan bisa meporak-porandakan imajinasi otak kanan anak kecil kita sudah tidak bisa imajinasi, otak kiri taktis perhitungan sudah hancur lebur, dan otak kirinya yang akan tuju menuju hati Nur Suci Muhammad atau ke hati ini lebur, maka menjadi anak gila, anak pemarah, anak kehancuran. Penjajahan ini tidak seperti zaman dulu, melalui konsep ekonomi dihancurkan, melalui propaganda tempat sejarah dihilangkan supaya lupa sejarah ini, melalui akyu-akyu anak-anak kita yang generasi masa depan ini sudah menjadi jahiliyah, semakin kebodohan. Maka kita wujudkan keterangan, dan kita bukan para wali, kita bukan nabi, kita nggak mampu, kita adalah hamba Allah yang hina, tapi ilmu-ilmu beliau sangat manfaat. Syafaat itu kita gabungkan dengan kekuatan penuh, tidak ada pengakuan diri. Mari maju bersatu. Karena saya menjadi pemimpin tantra, tidak akan pernah untuk masuk dalam era politik, tidak akan pernah untuk menjadi tokoh di pemerintahan. Tapi saya hanya seorang seniman biasa, memimpin barisan ini selama waktu yang ditentukan dan dikembalikan ke masyarakat, biar lojinawi, adil dan makmur kesejahteraan umat. Dan kemudian ketika bunga matahari istilahnya sudah tumbuh dan satu padu mengarah ke sebuah cahaya matahari, berarti bunga matahari ini bersatu padu untuk satu tujuan, satu komando. Maka disitulah hibah internasional, UNICEF, semuanya akan bergabung renteng untuk mencari tahu keilmuan ini dan bisa menjadi dana amanah besar yang terbaru untuk bisa kita siarkan. Kita tarik mereka untuk bergabung dan mensiarkan perdamaian di seluruh dunia. Nah, ini ada Mas Mianto setelah berjuang selama 15 tahun bersama kami. Nah, kita sempat lepas ini ya, 10 tahun nggak berjumpa, kemudian kami berjumpa kembali. Bagaimana kiat-kiat yang mau disampaikan Mas Mianto tentang perjuangan ini? Monggo. Terima kasih untuk waktu yang diberikan dari Bang Rama kepada saya. Saya Mianto, Julraitno dari Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebajikan Namo Buddhaya. Dari semua tadi sudah dijelaskan oleh beliau-beliau semua, itu bagus sekali. Dan selama perjalanan saya, setelah saya tidak berjumpa dengan Bang Rama yang 10 tahun ini belum berjumpa, baru kali ini berjumpa lagi. Saya melalang buana dari Sabang sampai Merauke. Masih kali ini yang saya temukan konsep yang paling bagus untuk kita jalankan untuk perdamaian dunia umumnya dan perdamaian keluarga pada khususnya. Di sini Bang Rama ini adalah penjembatan dari leluhur. Konsep leluhur yang akan disampaikan oleh Bang Rama adalah konsepnya para leluhur. Itu yang bagus sekali, yang perlu kita dukung, kita jalankan. Dan saya sendiri sudah membuktikan di perjalanan saya sampai dari Sabang sampai Merauke, masih kali ini konsep yang bagus saya terima. Mari kita dukung. Cuma itu yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa, kita dukung konsep yang akan kita jalankan supaya jadi Indonesia mercusuar dunia. Rahayu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bang Rama, karena saya tidak punya bisa banyak kata. Itu yang saya sampaikan dan semuanya sudah disampaikan oleh abang-abang dan Aki Kondang Waloyo. Semuanya itu benar, konsep yang religius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Suara ledakan mercon tiba-tiba muncul. Ini berarti sudah gelar akbar akan ditentukan kembali kepada jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa Anda. Kalau ini sudah jembatan sebuah kapal pesiar, tapi kapal itu kosong isinya, hanya jiwa-jiwa yang pencarian, menentukan sikap, maka datanglah ke tempat kami terima dengan sebaik hati. Dan kemudian undanglah kami
kami akan datang, karena itu sebuah keseimbangan. Kita wujudkan posko-posko, kita wujudkan syiar ke wilayah-wilayah, kita bangun kampung-kampung adat baru seada-adanya, secukup-cukupnya, sesederhana mungkin. Karena konsep sederhana adalah konsep kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Sri Rama, ada Aki Kondang Waluyo, juga ada Mas Mianto. Salam hormat Tabib Nusantara Jaya. Salam Center Point Tantra Indonesia.